Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa kafa billahi syahida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Pak Ir, kepala desa kita. Ya Pak Ir. Aku siapa namanya Pak Ir? Kalau Pak Ar, kepala desa Seberang. Beliau hadir di tengah-tengah kita dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua BPD beserta anggota, sahibul hajatnya Pak Kadun 3 ya Pak ya. Yang kita hormati, terima kasih sudah mau jadi tuan rumah. Bapak Imam Khatib Bilal Garim, baik dari Masjid Al Anwar maupun masjid atau musola di sekitar yang kami hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang berseragam ataupun yang tidak berseragam yang kami hormati. Yang di depan ini berseragam. Itu di jalan berseragam. Yang baru sampai tadi berseragam juga. Tapi ada yang tidak berseragam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai tadi alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Mustahil kita bisa hadir ke sini kalau tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata akhir-akhir ini hidayah itu banyak kepada perempuan. Di mana ada pengajian paling banyak perempuan. Di mana ada yasinan banyak perempuan. Di mana ada acara khaulan banyak perempuan. Di mana ada acara pesta banyak perempuan, sampai ke dalam neraka. Itu kan tidak taat. Bukannya di sini belum selesai. Allahu Akbar. Itu semua karena hidayah Allah. Sudah Pak Ustaz, kata Pak Ketua Panitia, Ustaz sambali kabeh, seluruh kabeh, padha teko. Hidayah itu petunjuk, tapi bisa datang ke sini tuh mesti ada taufik. Taufik itu pertolongan Allah. Allah tolong, kasih tenaga, kasih ke. Nah, ada yang dapat hidayah baik, ini dapat taufik. Habis ngeres turu. Ada orang ngurung tuh pakai ada nadanya. Bininya nengok,
Ada yang kaget dengan bunyi ngorongnya sendiri. Dia sendiri orang kaget kan. Ya Allah. Kenapa ibu ketawa? Karena dia sering mendengar suara seperti itu. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini dalam acara Maulid Nabi. Bapak Ibu, umat sebelum Nabi Muhammad, Nabi Rasul sebelum Muhammad lahir itu menangis kepada Allah, mohon dihidupkan kembali untuk jadi umat Rasulullah. Jadi umat sebelum kita ini, umat Isa, umat Musa, termasuk 25 Nabi dan Rasul, 24 Nabi dan Rasul, memohon kepada Allah, ya Allah jadikan aku umat Muhammad. Cuma kadang kecepatan lahir, kita tidak pakai minta langsung jadi umat Muhammad, tapi diajak maulidan mau takau. Ya Allah, kita jadi umat Muhammad kerjanya judi online. Kita jadi umat Muhammad senangnya posting TikTok. Kita jadi Muhammad senang apa namanya meneteskan orang lain, jadi netes air liur. Ini gulai pelus guys. Alhamdulillah guys, kita yang nengok gulai pelus ya. Aduh. Tapi diurus aja ke masjid atau berangkat duluan, nanti nyusul. Kapan nyusul? Pas digusur. Baru nyusul. Itu apa lagi? Maka beruntung ibu-ibu bisa hadir ke sini untuk kita membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang sekali berselawat, Allah balas 10 kali. Siapa yang berselawat 10 kali, Allah balas 100 kali. Yang Allah orang berselawat 1000 kali, Allah bebaskan hutang piutangnya. Yang lahir kita tidak pernah 100 jarang. Ada satu kisah dulu, seseorang yang utangnya jatuh tempo, bingung dia. Dalam bingungnya, cuma dia ahlinya mendawamkan salawat 1000 kali sehari semalam, 1000 kali sehari malam. Tinggal dia nangis, dalam nangis ketiduran, dalam tidur dia mimpi datang Rasul. Besok kau tagih utangmu sama khalifah, bilang suruh bayar utangmu. Saya bilang siapa yang nyuruh? Kasih tahu Rasul yang nyuruh. Rasul mana? Rasul Muhammad. Panjenengan Muhammad? Iya. Nanti kalau dia tanya apa buktinya, sampaikan kepada khalifah. Malam kemarin dia ragu-ragu apakah selawatnya cukup 1000 atau tidak. Kasih tahu selawatnya khalifah cukup 1000 dan sudah aku tompo, kata Rasul. Oh, besok dia bangun berangkat ke istana, nemui presiden. Khalifah itu presiden. Nemui gubernur aja sulit. Kini kalau dulu mudah. Apa lagi nemui khalifah? Ribut-ribut. Ada apa Pak? Nak nemui khalifah? Ada apa? Biar aku ngomong dengan khalifah. Dibiarkan aja di luar tuh. Ketahuan sama khalifah itu di luar. Siapa ribut-ribut? Mau ketemu bapak? Sudah. Enggak jelas Pak. Biar dijelaskan di dalam. Sampai di dalam itu. Panjenengan kan di dari dusun satu Pak. Dusun satu mana? Talang Alam. Ada Pak? Anu Pak, tolong bayar utang saya Pak. Penak kamu. Panjenengan saya duwe utang aku ya. Nyawa. Kok
kami punya utang, aku yang bayar. Bukan maunya aku, Pak. Maunya siapa? Maunya Rasul. Rasul mana? Rasul Muhammad. Bro, Rasul meninggal. Iyo Pak bro, malam tadi Rasul datang lewat mimpi. Dia ngomong, saya Rasul tagih hutang pada khalifah. Apa bukti kau didatangi Rasul? Kata Rasul, malam kemarin khalifah ragu-ragu apakah salawat Tuhan sampai 1000 atau tidak. Kata baginda Rasulullah, sampai 1000, dan salawat itu sudah sampai kepada Rasulullah. Kaget khalifah, pengawal, bayar utang mana nih? Lunas Pak utang. Itu. Jadi kalau kita ada utang tidak terbayar, pergi aja ke Pak Jokowi. Itu buktinya. Belum kita pergi, besok cair. Bapak Ibu yang saya hormati, itu makna salawat. Kita tadi bukan main. Salawat itu beda Pak dengan yang lain-lainnya. Memang agak unik salawat itu. Salawat sambil marah, tapi jangan marah terus. Itu tetap ada pahala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu ada pahalanya. Salawat sambil nyanyi ada. Sallallahu alaihi sambil gulai. Sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu lali ngeyuyo. Kira tadi tidak dengar. Saya masih ingat sama. Ada yang perhatikan. Lupa dikasih garam. Bukan air kencing tambah jadi gitu. Itu ada pahala. Itu. Kalau sholat kita sambil kesel, jangankan pahala, dosa. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti, dan semuanya. Itu bedanya selawat. Allah suruh kita sholat, cari bukti kalau Allah itu sholat. Allah suruh kita puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tidak puasa. Allah suruh zakat, aqimis shalah wa atuz zakah. Allah tidak zakat. Allah suruh haji, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah tidak haji, tidak ada kita mau haji Allah. Tapi Allah bikin pengakuan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Tingginya nilai salawat Allah dan bersalawat. Maka kita tidak bersalawat. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke Maulid. Maulid, ada yang ngomong maulud. Tahu tak beda antara maulid dan maulud? Hah? Ada yang tahu? Bedanya A sama IU. Maulud pakai U, maulid pakai I. Itu. Paham kan? Nah, mari kita tutup dengan doa. Maulud itu bayinya, orangnya, itu maulud. Maulid itu kelahirannya tuh. Jadi cakupannya lebih luas maulid. Jadi menceritakan tentang sejarah lahirnya Nabi sampai wafatnya Nabi. Sejarah. Nah, yang namanya sejarah itu cerita yang diceritakan oleh orang yang pernah nengok. Misalnya saya cerita, aku pernah dulu ceramah di Talang Alai 2012. Wih, jalannya masih tanah, licin, mana hujan lagi. Itu sejarah namanya. Karena aku pernah nengok Talang Alai
dan aku ceritakan ke orang. Terus jarang. Nah, tentang Rasul pun seperti itu. Bisa jadi sejarah itu diceritakan oleh orang yang pernah ketemu, yang pernah nengok, atau yang pernah dengar. Misal, saya belum hidup di zaman Soekarno. Jadi sesepuh desa kita ngomong, memang ada dulu Ustaz, presiden namanya Soekarno. Wah, kalau dia pidato hebat. Dia yang memproklamasikan Indonesia ini. Dan kita tahu dalam sejarah memang ada. Tapi bisa jadi kita sebagai bagian dari pelaku sejarah. Misalnya Presiden Soeharto, ada yang masih hidup ketika Soeharto jadi presiden, termasuk saya. Nanti saya cerita sama cucu saya, dulu cung ada presiden namanya Soeharto, 32 tahun dia jadi presiden, tidak pernah naikkan BBM. Ini bisa. Ini BBM naik, antrinya panjang. Ini sejarah. Nah, sejarah tentang Rasulullah itu kita tidak pernah ketemu. Tapi Rasulullah memang ada. Dari mana kita tahu? Yang paling benar sejarah itu diceritakan oleh Al-Quran. Isa pernah menyampaikan kepada umatnya, aku Isa, utusan Rasulullah yang membawa kitab Taurat. Setelah aku ini akan ada nabi namanya Ismuhu Ahmad. 600 tahun jarak antara Isa dengan Rasulullah itu. 600 tahun sebelum itu Isa sudah tahu akan ada seorang rasul setelah dia, Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Itu ada di dalam Al-Quran, diterangkan. Kita wajib percaya kepada Al-Quran. Setelah Al-Quran, ayat-ayat di dalam Al-Quran ini ada yang butuh penafsiran, ada yang bisa dengan jelas. Aqimis sholat, dirikan salat, sudah jelas tuh kata ulama. Sholat itu perbuatan dimulai dari takbir dengan gerakan, ucapan, bacaan tertentu, waktu tertentu, ditutup dengan salam. Tidak ada yang membantah itu. Itu pengertian sholat. Tapi kalau aula mastumun nisa, bersentuhan laki-laki dan perempuan, beda-beda Pak. Mohon maaf, orang Muhammadiyah kalau dia sudah wudhu, dia salaman dengan istrinya, langsung sholat, tidak masalah. Mereka ada majelis tarjihnya yang mengkaji tentang hadis-hadis Rasulullah, dan mereka mengatakan bahwa bersentuhan suami istri tidak batal. Mazhab Hanafi mengatakan suami istri bersentuhan tidak batal. Yang dimaksudkan bersentuhan itu hubungan suami istri. Kata Maliki, bersentuhan suami istri itu kalau ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, tidak batal. Kata Imam Syafi'i, nak nafsu, nak tidak nafsu, nak sengaja atau tidak sengaja, bersentuhan suami istri batal. Sekali batal tetap batal, hidup batal. Nah, selesai. Kan beda-beda gitu. Nah, kenapa demikian? Penafsiran. Tapi kalau sholat tidak ada penafsiran. Nah, sejarah Nabi di dalam Al-Quran jelas, tapi dalam hadis, Masya Allah, jangan ditelan semua. Sebab ada hadis itu mutawatir, ada sahih, ada dhaif, ada maudhu, hadis palsu. Contoh hadis palsu, an-nazafatu minal iman. Itu hadis palsu. Yang benar itu at-tuhur syatrul iman, kebersihan bagian daripada iman. Makanlah setelah lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu hadis palsu. Itu. Jadi tidak seluruh hadis itu harus kita pegang, tapi kita seleksi. Iya. Ditambah lagi dengan kata-kata orang. Al-Quran lebih tinggi daripada hadis.
Hadis lebih tinggi daripada kata-kata ulama. Kata-kata ulama lebih tinggi daripada ijma. Kata sahabat lebih rendah kedudukannya daripada kata-kata Nabi. Kata-kata ulama lebih rendah daripada kaulnya sahabat. Nah, dalam penjelasan sejarah Nabi ini, Masya Allah, bercampur dengan sastra yang tinggi. Orang Arab tuh sastranya tinggi, Pak. Kita juga sastranya tinggi. Kita nyuruh anak kita beli gula ke warung. Rupanya dia ngobrol dengan kawannya di warung. Terlambat balik, kira-kira mestinya cukup waktu 3 menit, 10 menit. Maknya la ilaha illallah, beli gula 10 jam. Kan cuma 5 menit, dikeceknya 10 jam. Ada orang yang saking kesalnya, dia marah, kutelan kawan-kawan. Macam mana nak nolong orang? Itu namanya bahasa hiperbola. Tinggi maknanya seperti itu. Sejarah amat sangat tergantung siapa yang menuturkan. Kalau menceritakan orang yang dia senangi, ya pastilah yang elo-elo. Terhadap yang kalah, misalnya main bal-balan kalah, itu tidak ada cerita yang bagus. Itu kaki, apa tongkat, bola sebesar itu tidak baca ditendang. Ampun, aku 4 meter lebar gawang, tidak kena, ya Allah. Buruk semua itu tuh. Kalau kalah itu. Cuma kayak yang menang. Oh, banyaknya gitu. Nah, ini jelas. Nah, cerita tentang Muhammad boleh kita terima, tapi kita mesti tahu apa makna sejarah. Ada yang ngomong, begitu Rasul lahir, woi itu semua makhluk bumi ini senang. Teko burung datang nak melihara Muhammad. Cuma burung nak melihara manusia, orang melihara burung ya. Apa artinya? Saking kesenang dengan bayi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu awalnya beberapa menit, beberapa jam lah sebelum Muhammad lahir itu kan ada peristiwa besar yang dalam surat Al-Fil itu. Tahu Al-Fil kan? Tahu surat Al-Fil? Ya, surat Al-Kapsul. Itu yang ditelan. Al-Fil menceritakan Abraha ngamuk. Tiap tahun orang mengunjungi Ka'bah tuh makin ramai. Dia sudah bangun di Yaman tuh gereja namanya San'a. Dikasih nama Al-Qules, nama gereja. Tidak ada yang tidak datang ke situ. Lebih elok dari Ka'bah. Ka'bah kotak segi 4. Ampun. Tapi orang tiap tahun kesal Abraha nih, ada caranya supaya orang datang ke Kules nih, hancurkan Ka'bah nih. Dihadang oleh Datuk Muhammad Abdul Muttalib. Itu dirampasnya unta datuknya tuh 100 ekor unta. Kalau kali 10 juta itu berapa miliar itu tuh kehilangan. Biarlah unta hilang. Abdul Muttalib pergi ke Ka'bah. Ya Allah, kalau bukan kau yang jaga Ka'bah ini, maka hancur-hancur ya. Tolong ya Allah, jaga. Karena Abdul Muttalib masih mengikuti agama Nabi Isa. Begitu hampir sampai ke Ka'bah, Allah kirim burung, namanya burung Ababil tuh berbondong-bondong. Jadi gak tahu burung apa, burung kecicing, bercucaru. Ya. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Jatuhkan batu, kena kepala, tembus ke pantat, matilah orangnya. Itu selesai Abraha. Itu korban burung yang berbondong-bondong itu. Beberapa detik setelah itu Rasul lahir. Gempo. Seluruh patung Lata, Uzza,
Mana Hubal jatuh, yang ini jatuh ke sini, yang ini jatuh ke sini, yang ini terbuka seperti itu kan, tertunggik ayamnya ke sini. Wah, ada yang tumpah, ada yang naik ke atas. Ini kejadian waktu itu ada. Wah, luar biasa. Nah, itu Nabi lalu itu sejarah. Lalu ada lagi yang ngomong Maisaroh namanya. Ada yang namanya Maisaroh? Mampu? Kata Maisaroh, saya melihat Rasulullah ketika dia bawa dagangan Khadijah, kemana dia berjalan dipayungi oleh awan, dan saya melihat ada 2 malaikat yang mengawalnya. Cuman Ibu Maisaroh yang pacak nengok malaikat. Kapan kita nih pacak nengok malaikat? Apa maksud Ibu Maisaroh waktu itu? Saking kehebatnya Muhammad. Bukan cerita yang sebenarnya nengok malaikat. Mana pernah nengok malaikat? Ada juga yang menceritakan, ya Allah, pedihnya kehidupan Rasul. Berbulan-bulan setelah jadi Rasul dia tidak makan. Ini tidak masuk di akal. Bini Rasul itu Khadijah, orang terkaya di Mekah, tidak ada lebih kaya. Masa Khadijah biarkan suaminya kelaparan? Kan tidak masuk di akal. Untuk apa Khadijah kaya itu? Masa suami seorang tidak turus? Tidak mungkin. Nah, apa ceritanya ada Pak Ustaz? Cerita ini untuk menggambarkan Rasulullah itu sederhana. Kita begitu naik sawit, jor-joran, beli motor, edit mobil, turun harga sawit. Ada kan begini tuh? Salah sopo. Kalau ada duit itu telepon UJH Ustaz, kapan berapa umroh? Saya tanggal 13 Oktober. Waduh, kenapa Pak? Saya mau berangkat umroh asal UJH pembimbingnya. Oh, kita berangkat Desember Pak 2022. Ini sekaligus promosi. Yeah. Saya tanggal 13 berangkat umroh. Itu jadi sawitnya Malaka sampai ke situ. Ya Allah, terima kasih. Di sini kau tanam kurma, di tempat kami kau tanam sawit. Sebagaimana hebatnya buah kurma, hebatkan pula buah sawit. Nah, sawit orang tidak buah, sawit kita buah. Sawit orang dengan sawit kita berlot. Berkah sudah didoakan ke situ. Ini tiap tahun kurban dapat kupon terus. Tidak diajak kurban. Tereng aku kalian di hotel gas orang sanggup ingin panggapura tahun ngarep tahun ngarep mati kurban Rasul diceritakan pernah menggadaikan perisai untuk alat perang ke Yahudi lagi. Sulit diterima akal. Kenapa? Karena ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Untuk apa sahabat baik ini? Kenapa digadaikan dengan Yahudi? Ini menggambarkan Rasulullah itu sederhana. Itu sejarah. Jadi jangan sampai kita mendengar sejarah Rasul justru merendahkan marwah Rasulullah. Nah, Rasul tidak seperti itu. Lalu apa guna kita maulidan ini ya Ustaz? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita disuruh mencontoh Rasul. Ngapo nak contoh Rasul Pak Ustaz? Nanya kita nak contoh siapa? Nyontoh Rizky Bilar. Itu di Smackdown. Siapa yang dia? Nanya anggota dewan. Sebelum milih dia datang ke rumah kita 7 rokoknya. Yang rokok setan dikasih setan.
Yang rokok topas kasih topas. Ini Pak De, kula dulu tolong. Tahun ngarep niku, ayo kula cilik pangpura. Mohon Pakde teko lagi kok menawa enten nasib kula aja nggih. Begitu menang kaca mobil tidak terbuka. Itu bukan anggota DPR, anggota Dewan. Nggak nyontoh Ustaz, ada apa? Ustaz ceramah pagi, balik siang, ceramah siang, balik sore, ceramah sore, berangkat sore, balik malam. Keliling mutar ke dusun-dusun. Begitu ada pilkada, ikut pilkada, jadi kepala daerah, berhenti ceramah, habis jadi kepala daerah, ceramah lagi. Ada Ustaz yang berbeda. Dan kita tahu orang ini. Nah kita kan nyontoh makanya jangan nyontoh manusia, contoh manusia tapi yang teladan apa? Rasul. Oh ya Allah, Rasul itu kurang apa? Kalau kita pedagang, Rasul pedagang, tapi beda. Pak, berapa sekilo semangka? Itu 15 itu. Boleh gak 12 haram selamat modal. Haram kecepat haram selamat. Itu beda kita dengan Rasul. Kalau Rasul udah Dek, berapa semangkanya? Modal saya 12. Berapa lebihnya dari itulah rezeki saya. Ada orang yang ngasih 12,5, dia dapat untuk 500. Ada yang beli ini 15, nggak ada kembaliannya. Ya bebas. Itu cara. Jadi barokah. Yang kita nih harga aqua ini 5.000, dijual 7.000, kita tawar pacak ada 6.000, haram modal 6.000 itu. Lah 2 kali haram tuh, ngecu modal 5.000, yang 1.000 tuh jadi haram lagi, nak untung besar gitu. Di jujur itu. Kita istri 1, segon yang ngurusnya. Rasul itu 9 istri. Tidak pernah KDRT. Carilah hadisnya kadang Rasul KDRT. Pernah Rasul tuh balik malam, pintulah terkunci. Karena banyak yang tanya, akhirnya Aisyah tertidur. Dikunci pintu, diketok-ketok, tidak buka, tidur di luar pintu. Begitu sebelum subuh Aisyah buka, tengok, ya Allah maafkan saya Rasulullah. Apa kata? Bukan kau yang salah, aku yang salah, aku lambat pulang. Tidak ya Rasulullah, aku terlalu cepat tidur. Enggak, aku yang salah. Itu Rasul Muhammad kita pecah pintu itu ke bininya. Pecah. Kenapa Pak Ustadz istri Rasul itu banyak? Itu memang diridhoi oleh Allah. Karena setiap istri Rasul mewakili masing-masing karakter. Khadijah wanita yang bijaksana, selimuti aku Khadijah. Begitu terima apa namanya wahyu turun, dapat wahyu al-alaq iqra bismi rabbika, gemetar Nabi. Selimuti aku katanya. Tidak mungkin itu iblis setan. Tidak mungkin itu main-main suamiku. Engkau orang yang paling baik, paling jujur, tidak punya semua. Pasti ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bijaksana. Itu tidak seperti Khadijah kita. Tenang, tidak ada orang. Aisyah mewakili wanita yang cerdas. Ummu Kulsum wanita yang pandai sekali masak. Apa tidak cemburu? Cemburu warna. Anas bin Malik bawa gulai. Apa tuh Nas kata Aisyah? Gulai dari Ummu Kulsum ya? Yo, bawa balik lagi situ. Bingung Anas, Rasul galak makan, bawa balik lagi situ. Aisyah kurang pandai, bukannya tidak bisa, tapi lebih enak yang dimasakkan Ummu Kulsum. Cemburu dia kalau Rasul makan yang dibawa Ummu Kulsum, dia ingin yang dimasaknya, tapi pas giliran di rumah Ummu Kulsum lajulah situ ini Rasul. Kita
baru berencana nak berbini dua. Main parang kawan. Ada yang di WA tu kan, itu kan. Aduh. Pak, itu bengkel anu, Pak anu bengkel nama tim dadak. Iya. Oh, itu. Itu yang juragan itu lama tipolo itu. Gara-gara apa? Gara-gara poligami itu. Oh, jadi itu bapak kalau berencana poligami itu. Nah, itu kopinya udah tak racuni, tinggal matiin. Ada di WA kejam-kejam. Jadi contoh kita Rasulullah. Nah tinggal macam mana cara kita mencontoh Rasul itu. Kenapa Rasul dijadikan pilot project untuk kita? Karena manusia ini makhluk pewaris bumi, makhluk yang mewakili Allah sebagai khalifah fil ardh. Mesti ada aturan-aturan, mesti ada larangan dan anjuran. Islam diturunkan agama yang paling sempurna. Tidak ada agama yang selengkap agama Islam. Itulah Rasul mengatakan innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus menyempurnakan akhlak. Di mana akhlak? Agama Islam ini mengatur seluruhnya dan seluruhnya diatur. Kalau nak makan tangan kanan, tidak boleh makan minum tangan kiri, itu kerja setan. Kalau nengok anak cucu makan tangan kiri, tegur, jangan minum tangan kiri, itu cara setan. Cung, jangan minum tangan kiri, Datuk tuh minum tangan. Oh iya. Kadang-kadang kalau negur, awaknya sama. Masuk ke masjid kaki kanan, Allahumma pilih zunubi waftahli abwabar rahmah. Keluar masjid kaki kiri, Allahumma pilih zunubi waftahli abwabal fadli. Aduh kalau doa itu. Masuk ke rumah, assalamualaikum. Keluar rumah, bismillahi amantu billah. Naik motor, bismillahi majriha wa mursaha. Ngadap istri cerewet, Allahumma jadil syaitan. Wah, maksudnya kalau ada semua agama mana yang mengatur? Masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Itu. Ya Allah, akhlak. Pertanyaannya, akhlak itu apa? Beda-beda ternyata pengertian akhlak ini. Tapi kesimpulannya, akhlak itu kondisi jiwa. Itu. Makanya kalau orang gilo tidak berakhlak, nak bunuh dia, ngejar orang, jangan diganggu. Kalau kita ganggu, kita lebih daripada yang gilo. Lah tahu gilo diganggu. Orang berakhlak itu ada yang dalam, ada yang keluar. Yang akhlak baik keluar namanya sopan santun. Wah ya kebaik akhlak bapak itu. Woi, walaupun ekonominya rendah tapi ya Allah, masya Allah, itu akhlak. Rupanya sopan santunnya ada yang dibuat-buat. Bisa nggak sopan santun dibuat-buat? Bisa, namanya tahaluk. Belajar berbuat baik. Biasanya kurang ramah jadi ramah. Itu belum akhlak. Baru tahaluk, belajar baik. Rupanya ada yang lebih hina dari itu lagi, namanya basa-basi. Lah basa-basi. Nyong singgah di warung makan. Ada kawan, makan deh. Nenek mau pegang. Itu basa-basi. Yang mana yang tahaluk? Makan sekarang. Aku udah kenyang. Aduh, sekarang aku lagi makan ini. Biar aku yang bayar. Tidak, aku udah kenyang. Kalau aku tidak kenyang, aku makan ngopi. Tidak, itu. Lah,
Aku ngobrol sama tidak, aku ngobrol aja, tapi makan aku sekian. Itu belajar baik nama tahluk. Tapi ada yang sopan santun. Dia tidak manggil kawannya, dia manggil pelayan. Bu, bikin satu porsi lagi. Dibikin dulu. Ini aku sudah, lah ini sudah aku pesan. Jadi, makan. Rugi kalau tidak dimakan. Tidak dikonfirmasi. Nak makan tak? Siapa ngomong tak? Apalagi orang Jawa. Selapar-lapar gitu dia. Syarat parak apung. Belum dilihat. Dia ngomong, nak makan? Siapa ngomong lah? Yang bukan orang Jawa aja. Itu apalagi orang Jawa, hawarnya halus dan sebagainya. Itu orang Jawa yang baru terang, itu dalam terang sama baik. Itu akhlak. Kalau dia terbiasa, kita nanya ke orang makan yuk, segan lah orang. Tapi kalau kita pesan pelayan, bikin satu porsi lagi itu. Ngopi ngeteh gitu. Kalau kita tahu dia ngeteh, kita buat ngetehnya itu. Saya tadi dikasih teh, tapi saya tidak ngeteh, saya ngopi. Bukan saya tak ngopi, nah maksud saya, rugi kalau tidak diminum. Jadi payah itu sama ini. Itu kenapa nilai manusia itu ada di situ itu. Pertanyaannya, kepada siapa kita berakhlak? Pertama kepada Gusti Allah. Apa kata Allah? La tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Jangan syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun adzim. Syirik seburuk-buruknya. Itu. Alhamdulillah Pak Ustadz, kata Pak Kades, tempat kami tidak ada lagi orang-orang yang menyembah batu. Kata Pak Imam, nyembah batu yang enggak Pak Ustadz, tapi nyembah sawit banyak. Tino cuma yang masih tutu sawit. Aku yang piye. Asak Jumat nak berburu, asak berburu nak Jumat. Asak nimbang nak maghrib, asak maghrib nak nimbang. Itu Allah tidak suka. Jangankan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk kata-kata. Ada orang sakit, sehat kemarin. Aku kalau tidak berobat dengan dokter itu mungkin laju waktu. Berkat itu sehat. Itu syirik. Allah tidak suka. Kenapa? Dokter tuh pacak ngasih obat. Kalau Allah ridho obatnya itu pas, kita sehat. Kita kaget, Allah cepat berjalan, kan patah kan? Bor ke situ. Tahu itu dukun tokcer. Gitu. Kalau patah bawa ke situ, siapa tidak patah? Itu hilang Allah, tidak boleh itu. Alhamdulillah, atas izin Allah burut dengan Pak Lek di situ. Sakit memang, tapi inilah itu. Mungkin saya juga ya kata Pak Lek itu banyak-banyak latihan. Ya aku paksa kalau sakit, alhamdulillah. Itu mestinya. Tidak ada, tidak gugur selembar daun pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am 59. Itu apalagi sehat, hidup, sakit, mati kita. Nah, kita sekarang ini gagal berakhlak kepada Allah. Aku tidak tahu ke arah Sulumani, Pak Kades. Kalau arah ke kami, ke dusun-dusun itu, ya Allah, makin lama makin tidak berakhlak, bukan cuma kepada Allah, kepada sesama. Bab di dusun itu pestanya tidak Minggu, Sabtu, tidak Senin, tidak Selasa. Asal pesta 2 hari semalam atau 2 malam sehari, organ tunggal. Itu. Saya tadi pergi ke Kepahyang, pesta itu. Saya tengok biduannya pakai jilbab, lagunya lagu dangdut, roknya sampai ke mata kaki. Langsung saya puji. Nanti kalau saya nikah anak saya pakai organ tunggal. Kenapa Bos? Baru ini saya lihat ada organ tunggal yang biduannya serapi ini, sudah. Suaranya bagus, tidak menampakkan orang. Di tempat kita rok segini.
Begitu agak malam lagi kakinya ke sini. Yang nengok tuh anak-anak segini. Luso panggung dibuka, anak kita tuh dengan sendirinya. No. Lucu, biduan malam tadi. Ya hancur kita. Itu kondisi. Urusan ngaji untung tadi ada si itu tadi. Si Siska. Suaranya elok, orangnya juga elok. Ini kadang-kadang tidak baca ngaji lagi. Tidak usah khawatir urusan itu Pak Ustadz. Sekarang tuh banyak cetakannya huruf Latin. Ini saya sampaikan didengar orang banyak, nanti masuk ke YouTube. YouTube ini dunia demonya. Ngaji baca Al-Quran pakai huruf Latin hukumnya haram. Nanti kalau saya salah ngomong pasti Ustadz yang ngomong, Pak Ustadz, tidak ada ngaji huruf Latin pakai haram. Kita bukan. Kenapa? Huruf Arab, huruf Al-Quran itu tidak bisa ditulis Latin. Tidak bisa Pak. Buka Al-Fatihah, coba tengok walad dolin, tulisannya belepotan. Walad dolin. Kalau orang tidak bisa ngaji, cuma itu kali walad dolin. Baca niat sholat maghrib itu lebih parah lagi. Usholi padlal maghribi tesalat sal. Salah satu kan digigit lidahnya. Salah satu. Kalau ditulis itu TSA, tesalat sal tulisannya. Ngawur ngaji pakai huruf Latin itu. Maka perlu kita ngaji. Mana akhlak kita kepada Allah kalau tidak bisa baca Quran? Mana akhlak kita kepada Allah kalau sanggup meninggalkan sholat 5 waktu? Itu akhlak kepada Allah. Sementara Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Rasul itu dijamin surga untuk dia. Dosanya langsung terderet waktu itu. Berdosa terhapus, berdosa terus maksum. Nah kita surga belum jelas, berdosa tiap hari, neraka nyap-nyap. Masih juga kita berani menselingkuhi Allah. Kapan kita ingat Allah? Nunggu kalau ekonomi lagi rendah, karet turun, sawit 200. Allah la ilaha illallah. Nanggung kita model itu. Atau nunggunya sesak nafas. Orang belum azannya takbir suara Allah, Allah. Ripun kembali enak motor. Lagi sesak. Ada kelompok yasinan sebulan sekali. Wih, tidak datang-datang. Untuk apa? Zikir. Zikir itu membuat hati tenang, ngumpul pahala. Dia nak zikir nunggu sakit gigi. Zikir seorang dah. Belum tahlil kata orang. Tahu ya? Diundang tahlilah tidak anda. Zalim kita Pak. Banyak-banyak baca sejarah. Nabi Nuh itu umatnya umurnya 950 tahun. Buka surat Al-Ankabut ayat 14. Ada Al-Quran di HP? Angka 14. Walakat
arsal Nuh. Aku utus Nuh bersama umatnya 1000 tahun kurang 50. 1000 tahun kurang 50 itu kan 950 tahun. Tapi ya Allah, ingkar galo yang disembah Wud, Nasr yang disembah patung. Allah rendam. Banjir di dalam Al-Quran itu cuma 2. Banjir Nabi Nuh, banjir kaum Sabah. Ibu-ibu tahu tak berapa lama banjir kaum Nuh? Tidak tahu, kasih tahu. Tahu tak? Sama. Nabi Nuh itu Allah kasih banjir, nama banjirnya At-Tufan. Nama banjirnya lamanya 6 bulan. 6 bulan banjir. Kalau kita nengok ke utara ada gunung, itu tinggi airnya kira-kira 100 meter di atas gunung. Mati. Ada ahli peneliti mengatakan kita ini bukan lagi umat Nabi Adam, labis ini. Tinggal umat Nabi Nuh yang naik kapal Nuh itu lagi. Itulah kita. Itu pun masih juga yang kafir. Saking kesal Nuh, buka surat Nuh ayat 5, 6, 7. Nuh berdoa, ya Allah, enteo saya kafir itu mengko dari sehure kafir itu. Alhamdulillah kopi coklat. Sampai sini ingat itu. Wah, padahal aku tadi itu serius. Tidak minum, tidak enak, diminum enak. Ini bukan kopi asli, Mas. Enggak, kalau kopi asli biji-biji gitu. Nabi Nuh Allah rendam 6 bulan. Nah kita Pak, mungkin Allah tidak rendam, tapi kita lihat tsunami di Aceh. Kenapa? Beribu-ribu, beratus-ratus dulu ada ladang ganja di Aceh. Dulu dikenal Aceh itu Serambi Mekah. Tapi di mana-mana ada maksiat, tempat kita kalau banyak maksiat tunggulah azab. Kita tak mungkin banjir pasat tenggelam. Allah goyangkan gempa dengan 15 kali lipat dari yang selama ini, habis gitu sawit itu tunggit, pucuknya ke bawah, itu akarnya ke atas. Ada yang sulit bagi Allah. Nah ini, nah maka yang harus kita benahi sekarang itu akhlak. Mohon maaf Bapak Ibu, masjid ini bangun untuk tempat sholat. Itu. Tapi susah ngajak sholat ke masjid itu. Hari Jumat itu imam kasih kepantasan untuk kita beramal lewat sedekah. Itulah ada cerengan atau kota amal. Itu bukan mobil-mobilan. Ini didorong, situ didorong. Itu mobil-mobilan mau diisi. Ya Allah. Dikiranya mobil-mobilan. Ya Allah. Ini Pak, ini akhlak. Belum lagi kita berbicara akhlak kepada orang tua. Untung ulama kita dulu bikin nego hari, nuju hari, 40, 100. Orang Jawa ada nyewu. Kalau di sini batas 100. Kalau tidak tuh siapa tukang doa mak bak gitu, tidak ada. Cuma dia tengok ada orang yang sudah nuju hari 40 tuh, acara tidak ada lagi, anak-anaknya tidak sholat. Kasihan, mana akhlak kita kepada orang tua. Dia tidak minta diantarkan kopi lagi, dia tidak minta mengkeramik kuburan. Saya katakan mengkeramik kuburan itu hukumnya haram. Banyak nih yang haram dengan Pak Ustaz. Ya, tidak boleh. Yang dia bilang Al-Fatihah untuk bapak kami Hamzah bin Muhammad, bapak saya. Al-Fatihah sekedar itu kita nggak mau. Kami di sini doa sama-sama, Pak Ustaz diajak Pak Imam. Ada habisnya doa Pak Imam tuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, habis tuh. Walhamdulillah rabbil alamin.
imam habis kita sambung dewe. Al-Fatihah untuk bapakku Hamzah bin Bahamin, untuk ibuku Sadaria binti Asyik. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai walad dalin. Mau doa sendiri boleh, tidak mau doa sendiri itu tiap sholat bayangkan dia kirimkan. Kalau Pak Imam baca Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat bagi 2, wal muslimina wal muslimat bagi 4, mukmin laki-laki mukmin perempuan, muslim laki-laki perempuan, al ahya minhum wal amat bagi 6 sejak dari Nabi Adam sampai sore ini. Kalau sebesar masjid ini bayangkan dibagi 6 orang sebanyak itu tadi dunia hidup mati paling sebesar ujung kuku lagi. Itulah dapatnya bapak ibu kita karena tidak punya anak yang tahu berbakti kepada orang tua. Tapi kalau kita ngomong khusus untuk bapak saya Hamzah bin Bahamin, oh yang lain tidak boleh iri. Contoh untuk bapak saya sendiri, cuman itu yang diharapkan. Buka surat Al-Munafikun ayat 10, kata Syekh Ali Jaber, semua orang yang sudah mati itu menjerit ingin hidup. Ditanya Tuhan, nak ngaku? Nak bersedekah. Lambok yang hari Jumat itu 4 kali sebulan. Duit 5.000 tuh kalau mak bak kita mati, bismillah ya Allah 2.500 untuk mak, 2.500 untuk bak. Tidak usah teriak-teriak. Cukup dalam hati. Kalau dia 10.000, 5.000 untuk mak, 5.000 untuk bak. Yang untuk saya Pak Ustaz, lah kan bapak yang sedekah. Pahalanya tetap untuk bapak, tapi itu tercatat untuk orang tua. Bingung aku Pak Ustaz, karena tidak pernah. Kalau pernah tak usah bingung. Banyak bingung daripada sedekah. Iya, kasihan Pak, bapak ibu orang dapat kiriman. Untuk apa ada haji badal? Bapak nyolalamu haji mati, ilmu berhaji, anaknya berangkat haji 2 kali, menghajikan bapaknya sampai dan ada dalil, artinya boleh. Itu yang diharapkan orang tua. Ada syair dari Wali Songo dulu, tiap malam Jumat arwah tuh pulang. Masa nggak tahu syairnya gimana? Nengok anaknya ngaji atau tidak. Kalau nengok anaknya tidak ada yang peduli, arwah balik lagi ke kubur, nangis dia. Ya Allah, anak model aku kita nih. Di mana kita nak ngomong kita orang berakhlak? Itu. Nah maka sekarang ini didik anak-anak kita itu. Dulu anak orang tuh 9, 14, tapi bagus-bagus akhlaknya, taat-taat itu. Neko-nekoli itu, njeh betul. Kalau sekarang kata anak kita tidak nengok gitu. Ini kondisinya. Saya kena kebayang kalau kita 4 anak kita sekolah di pesantren Galo 4 ini, atas sekolah di sekolah agama Galo, mustahil anak tuh cari calon istri atau calon suaminya orang yang tidak baik. Insya Allah akan benar-benar menantu orang yang baik. Kalau 4 anak kita lalu 4 menantu kita menantu yang baik, wah, Rasulullah di surga gitu. Menantu tua nelpon, mak, yo sudah makan? Sudah. Gulai apa? Pucuk ubi. Ya Allah, berdosa kami mak, aku antar gulai ayamnya. Yo, menantu minta gulai ayam. Hari kedua nelpon, mak ada di rumah? Ada. Ngapa? Ini bapaknya beli ikan mas tadi, aku bawa gulai ikan mas supnya ke mak. Iya. Hari kedua ikan emas tuh, itu ikan emas. Hari ketiga anak menantu nomor 3 nelpon, mak aku lagi di pasar, mak saya aku aja yang enak, mak anu selero. Ini mak ada ikan laut, mak senang dengan ikan tenggiri. Weh senang. Ikan tenggiri dibelinya 1 kilo. Anak yang bungsu nelpon, mak itu sudah bapak jual sawit, tidak panen, tidak disekam dudusnya. Ya Allah, aku ngantar belanja ke situ, dia antarnya duit 2 juta. Punya mantu model ini lah surga gitu tuh. Orang ini alam keenak mak sianu, menantunya taat.
Itu yang kita harapkan ini. Itu yang kita harapkan. Nah, macam mana caranya? Nah, ini yang sedang kita usahakan sekarang nih. Agama itulah muara dari semua itu. Kalau anak kita, menantu kita berebut dengan orang tuanya, nelpon yang bungsu, "Mak, iyo ngapo?" Mak tidak adil. Apunya tidak adil. Mak di rumah Ayu 2 malam rupanya. Ayu demam dikit di rumah kami kemarin semalam. Ya Allah, mak ini kan seorang lila. Kalau di situ 2 malam, mak di tempat kami 2 malam. Yang tua nelpon, "Halo, ngapa nak? Ini lagi di jalan jemput mak." "Ya Allah, mak belum bisa ke situ." "Wih, tidak bisa mak. Giliran mak ke tempat kami." Bahagia kita. Kenapa? Kita mendidik anak berdasarkan agama. Itu baik kepada anak, insya Allah kita tua dibaik anak. Ini punya menantu 2, tiap datang nanya sertifikat. Apa masalah kita? Agama tidak jalan. Orang tuanya belum mati lagi terus ini agama. Bahaya kita Pak itu. Maka ini kayaknya selama saya guyon, padahal mengguyon kan. Tapi siapa yang tidak ingin anak yang luar biasa? Nah, maka kalau ada acara-acara agama, acara takziah, datanglah Pak. Mengingat orang yang mati, orang tua udah mati, yang masih muda udah mati, itu iktibar bagi supaya hati kita ini hidup. Kita ini tidak ada jaminan. Kalau bahagia, apa yang kurang bahagia Pak? Ternyata kita tidak tahu konsep bahagia. Kita pikir bahagia itu punya rumah besar, punya mobil besar, punya bini besar. Nah, bahagia itu suasana batin. Biasakan makan bersama akan bahagia. Anak 3, 2 lanang 1 tino. Makan. Dek, ya Pak, Ibu sudah siap belum masaknya? Sudah ya, panggil abang. Bang, makan kata ayah. Masih kenyang? Kasih tahu abang, tidak boleh jam-jam makan tidak di meja makan. Oh, kumpul anak 3, suami istri 2, 5 di meja makan. Ibu sudah siap, kita nengok. Ibu masak gulai sampai 4 macam, ibu sendiri. Lah ya, siapa lagi? Masya Allah, sayang satu ini, apa ya? Tidak ada telur ceplok. Ayah nak telur ceplok? Ada usah. Enggak, ceplok telur itu 2 menit ya. Tidak usah. Ngaku. Ibu meninggalkan kursi 2 menit, rasa 2 tahun. Kata kita. Aku kata anak bujang kita. Tapi bahagia. Kita semua. Ibu nyubit saya. Ini bapak ngadap situ makan, ibu ngadap sini, ngadap ke atas. Gimana kita ketemu bahagia? Sembahyang subuh, ibu jangan sendiri Bu. Jangan sendiri. Sayang dengan suami bukan seperti ini, suami tidur, ibu biarkan aja sembahyang sendiri. Bismillah. Salam. Sudah doa ngusap sini, dia nengok suami. Ya kau bangunkan. Walaupun dia sakit. Iya, ayah. Kalau cak ini membangunkannya, kedua-duanya tidak sholat. Jadi macam mana Pak Ustaz kata? Suami pemimpin dalam rumah tangga, kullukum ra'in, kamu memimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tegur anak kita tidak sholat, tegur bini tidak sholat. Ini suaminya tidak sholat, cemano kita itu. Kalau bahagia urusan apa? Sekarang di mana ada kampung ada akses internet, kurang ada akses Pak Kades beli wifi.
Bangsa Fredo ini. Ada sekali. Tidak ada kartu itu, ganti kartu ini. Cerah, seluruh akses bisa kita dapatkan. Nah, tapi urusan-urusan agama kita sepi. Kenapa kita bahagianya cuma dipoles di muka saja, tidak di hati? Itu karena bahagia kita banyak orang tertipu. Dikirim foto cantiknya, pakai beauty plus itu. Begitu ketemu lah, walaupun tidak sesuai ekspektasi, itu pakai aplikasi mas. Itu aslinya juga perawatan luar biasa bu, macam-macam skincare sekarang. Tidak cocok SR12 ganti MS Glow. Tidak cocok MS Glow ganti dengan skincare Cando. Bibirnya pucat kasih Sanem. Itu untuk cantik wajah, tapi belum tentu cantik hati. Kalau cantik hati, bahasa rejangnya inner beauty. Memang cantik dari dalam. Kita boleh hitam, tapi hatinya cantik. Bahagia itu mesti dari dalam. Siapa yang menguasai hati? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini pada agamamu. Itu cara Rasul. Dengan siapapun, orang menghina dia, orang meludahi dia, dia balas dengan baik. Kan ada di cerita Zainuddin MZ, 3 subuh diludahi nak masjid, tidak ada Rasul balas. Nah, kita seperti itu. Nah, maka akhlak ini tidak sekedar tahalluk belajar, memang kita coba untuk menuntun itu. Kalau kita tidak bisa totalitas, minimal bertahap. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Umur 40 tahun ke atas jangan lagi tinggalkan sholat Pak. Sebab penyakit sekarang beda dengan penyakit dulu. Penyakit dulu panuan. Sekarang untuk obat lagi panu dah tuh. Tidak ada yang panu. Tengok orang yang pakai singlet, tidak ada panunya. Sudah Allah ganti dengan penyakit sekarang, kanker, diabetes meletus, getah bening, gagal ginjal, vertigo, asam urat, dan rato-rato itu tidak ada obatnya. Diabetes mellitus, jangan makan itu lah, tidak makan ini, jangan minum itu, tidak minum itu, akhirnya mati juga. Kanker, kalau kena yang ganas itu harus di kemo. Sekali kemo habis bulu betis, 2 kali kemo habis bulu kumis, 4 kali kemo botak gitu. Kita habis, nyawa habis. Gagal ginjal sebulan sekali. Enak kalau misalkan sudah sebulan sekali, jadi 2 kali, 2 bulan sekali, sudah 2 kali, 6 kali dalam setahun. Enak. Atau 2 kali setahun. Ini enggak, seminggu sekali, lama-lama jadi 2 kali seminggu, lama-lama mati gitu. Ini penyakit nyaris tidak ada obatnya. Cuma sesekali wisata itu, jangan wisata ke gunung, ke laut, wisata ke rumah sakit, masuk ke IGD, teprik ada pala pecah, ada lutut putus, ngeri gitu. Dari situ pindah kita ke bagian hemodialisa. Apa hemodialisa? Orang cuci darahnya pakai tabung. Orang cuci baju, cuci celana, dia cuci darah. Tuh. Dari situ pindah ke kemo, tebari yang stadium 1, stadium 2, nak bunuh virus kanker itu luar biasa. Habis itu masuk ke ruang perawatan, ada yang stroke, ada yang kakinya putus, ada yang ini. Sudah itu masuk ke bagian administrasi. Berapa Pak? 7 juta, 6 juta.
semalam 2 malam, seminggu 2 minggu, itu habis 15 juta sebegitu cepat. Nah ini, kalau Allah kasih kita sehat, Allah panggil kita 5 waktu, kita tidak mau datang kepadanya, itu tidak berakhlak kepada Allah. Orang tua kepada anak bukan main. Bu, dapat kabar ibu yang ngapu, anak ibu kan dibawa ke rumah sakit. Ngapu, ya Allah, ya Allah. Itu langsung dia datang, ngapain dalam hari aku. Begitu sampai rupanya stroke ringan, dia bawa balik lagi. Alhamdulillah. Lain kali kasih kabar, nak, aku takut ngasih kabar ibu, kelak ibu ikut sakit. Ya Allah, tidak dapat kabar lebih sakit lagi. Itu orang tua kepada anak. Sekarang kita balik, anak kepada orang tua. Mak kamu nampaknya agak berat sakit. Sakit tua. Model-model itu memanglah sering nemas-nemas. Ya Allah, yang nyampaikannya sakit. Kita pikir terima kasih kamu nyampaikan. Kalau model aku nak nengok mak biasa. Lah berapa kali nemas-nemas, belum juga laju. Ya Allah. Konon lagi akhlak kepada tetangga. Ini kadang-kadang eloklah akhlak kepada tetangga daripada kepada mak. Sering ngasih mangga, ngasih durian, ngasih petai dengan tetangga, maknya dah dapat. Ini akhlak, kita benerin. Kalau akhlak kita kepada Allah bagus, insya Allah akhlak kepada yang lain bagus.